Tahun 2022 adalah awal di mana munculnya kasus ijazah palsu Jokowi yang dipelopori oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Bambang Ri Mulyono. Dan pada saat itu Bambang Ri beserta Gus Nur mengajukan sebuah podcast yang isinya tentang ijazah palsu Jokowi yang diduga dan dianggap bahwa Jokowi melakukan pembodohan publik, kebohongan, dan juga menyalahi aturan administrasi. Ya kalau namanya ijazahnya palsu, otomatis keabsahan administrasi Jokowi sebagai presiden Indonesia pada saat itu dilakukan, teman-teman. Dan akhirnya mereka berdua beracara di pengadilan dan sehingga mendekam di sel penjara, teman-teman. Jadi waktu itu tahun 2022 Bambang Trimulyono dan Gus Nur proses di pengadilan dan kasusnya nggak selesai sih. Kasusnya nggak selesai, cuman kedua orang tersebut mendekam di penjara. Akhirnya tahun 2025 kemarin Pak Prabowo mengampuni dan mengeluarkan sebuah perintah pengampunan terhadap Gus Nur, teman-teman. Dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2024 muncul lagi kasus serupa yang diinisiasi oleh seorang pengacara yang sering ada di televisi Indonesia, yaitu Pak Egy Sujana, yang melaporkan Pak ijazah Jokowi diduga palsu, teman-teman. Dan sama kasus 2024 ini sama seperti 2022, ini semuanya kandas dan mudah hilang, teman-teman. Ada laporan langsung hilang, gagal, gugur. Karena apa? Karena pada saat itu Pak Jokowi masih presiden Indonesia, masih punya kuasa dan masih punya power, teman-teman. Dan tahun ini, tepatnya 2025, kasus ini mencuat dan naik lagi ke permukaan yang diinisiasi oleh 3 tokoh yang sering kita lihat di televisi, di sosmed, yaitu Roy Suryo, Dr. Iva, dan Pak Rismon, teman-teman. Dengan mencuatnya ijazah Jokowi tahun 2025 ini, kesannya Pak Jokowi seperti emosional ya. Seperti kehilangan taringnya, nggak seperti 2022 kemarin, 2024 yang Pak Egy Sujana yang begitu naik langsung viral, dianggap orang pansos, dianggap angin lalu. Tapi dengan munculnya 3 trio ini, Pak Jokowi seperti kehilangan powernya dan kehilangan ketenangannya, teman-teman. Dan kasus ini masih beracara di pengadilan, teman-teman, tapi bukan ijazah, melainkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 3 orang ini, teman-teman. Ini masih berjalan di pengadilan. Yang menjadi pertanyaan semua orang Indonesia, termasuk aku juga, termasuk semua masyarakat Indonesia adalah, apa benar ijazah Jokowi palsu? Apakah benar ijazah Jokowi asli? Perdebatannya selalu seputar itu, teman-teman. Tapi kalian tahu nggak sih, apa gunanya kita mengetahui ijazah asli Pak Jokowi atau palsu atau asli saat Pak Jokowi sudah menjabat 2 periode selama 10 tahun terakhir ini, teman-teman? Apa gunanya kita ngurusin ijazah Pak Jokowi jika Pak Jokowi sudah menjadi presiden dan sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun? Kan nggak begitu bermanfaat ya. Ya walaupun jika memang terbukti palsu, ya memang salah sih, bisa diproses secara hukum. Tapi jika nggak terbukti pun, ya kan sudah yang terjadi, sudah terjadi, teman-teman. Ini nggak sesuai effortnya loh. Maksudnya selama ini kita membicarakan isu ijazah palsu kesana kemari, perdebatan di sosial media, bahkan di pemberitaan media-media mainstream itu masih cukup amat banyak, teman-teman. Menurut kalian, apakah kasus ijazah Jokowi ini adalah kasus organik yang tumbuh akibat keresahan pelapor, atau ini kasus yang emang didesain seperti ini, teman-teman? Yuk kita bahas dengan aku, Bang Tejo, di Asumsi Publik. Setelah kita mengetahui kalau isu ini sebenarnya sudah muncul tahun 2022 kemarin melalui Gus Nur dan Bambang Ri Mulyono, sampai tahun 2025 ini Roy Suryo dan kawan-kawannya, Pak Rismon dan Dr. Tifa, ini menandakan dan apa yang membedakan, teman-teman, di kedua pelaporan awal itu Pak Jokowi masih presiden dan kasusnya seperti hilang di permukaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ya tahun 2025 ini kita Pak Jokowi sudah nggak menjabat lagi menjadi presiden, kenapa kasus ini mencuat ke permukaan lagi?
Apakah ini ada konspirasinya teman-teman? Sebenarnya kalau kita bicara fair, kita bicara objektif dan subjektif, kasus ini bukanlah kasus urgent di negara kita. Kasus ini bahkan ratingnya sama dengan berita-berita viral lainnya teman-teman, seperti pagar laut, Indonesia gelap, UU TNI Polri, apalagi kemarin demo DPR, semuanya itu viral. Tapi apa yang membedakan kasus itu semua dengan kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman? Ya, kasus pagar laut dan kawan-kawannya itu semua kasus Pertamina, kasus tambang, itu nggak ada yang selesai teman-teman. Kalian tahu nggak kelanjutan dari kasus pagar laut? Ya, beritanya memang sempat viral di Indonesia teman-teman, sempat mencuat di permukaan, tapi sekarang apa? Seperti nggak ada jalan, seperti nggak ada beritanya lagi. Sekarang berita Pak Jokowi tetap naik. Jadi berita Pak Jokowi itu kemarin viral, terus ada demo, redup lagi, terus viral lagi. Sampai saat ini teman-teman. Kalau menurutku ini masuk teorinya teori konspirasi ya. Ini bukan fakta teman-teman. Ini adalah teori konspirasi. Gini teman-teman. Mungkin nggak kalau ijazah Jokowi palsu ini sengaja dinaikkan dan sengaja didesain oleh suatu kelompok atau suatu orang. Karena apa? Karena untuk mengalihkan isu teman-teman. Pertama, mengalihkan isu. Kedua, adalah obrolan publik dan obrolan persepsi publik yang membuat ruang survei bergerak, industri media bergerak, dan selalu ada topik pemberitaan. Ya bayangin coba, dengan adanya satu isu tentang ijazah yang nggak begitu penting-penting amat, yang nggak urgent di negara kita, dibicarakan seluruh warga Indonesia, di televisi menyiarkan, diskusi sana sini, bahkan lembaga survei juga bekerja teman-teman. Keuntungan dan kerugiannya dengan menaikkan isu ini untuk beberapa kelompok dan beberapa golongan ini cukup menguntungkan loh teman-teman. Karena kalian tahu nggak sih, kalau ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya mulai dulu sampai sekarang itu nggak ketemu ujungnya. Mulai dulu perdebatannya itu nggak lalu ketemu. Kalau menurutku Pak Jokowi walaupun sekarang udah nggak menjadi presiden, Pak Jokowi masih mempunyai anak seorang wapres teman-teman. Dan menurutku Pak Jokowi itu bukan orang yang nggak punya power. Lantas pertanyaannya, kenapa ya Pak Jokowi nggak mengakhiri isu ini seperti yang lalu-lalu? Kenapa Pak Jokowi nggak mengakhiri isu ijazah palsu ini seperti tahun 2022 dan 2024 yang begitu naik ke permukaan langsung diselesaikan? Entah apapun caranya ya. Pak Jokowi itu orang besar teman-teman, dan anaknya Pak Jokowi wapres teman-teman. Gimana pun juga Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden Indonesia yang disukai mayoritas masyarakat Indonesia teman-teman. Pak Jokowi masih mempunyai power di Indonesia walaupun kita akui nggak akui ya, di akhir jabatannya Pak Jokowi nggak turun landing dengan smooth ya, banyak keputusan yang membuat masyarakat kecewa, mulai dari ketawus, hutang Indonesia dan lain-lain lah. Kita nggak usah bahas kinerja Pak Jokowi. Intinya kalau menurut pribadi, hentikan perdebatan soal ijazah palsu dan ijazah asli Pak Jokowi, karena ini nggak ada faedahnya teman-teman. Asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi biarlah Tuhan yang tahu, biar Pak Jokowi sendiri yang tahu. Kita nggak usah ngurus karena Pak Jokowi sudah pensiun dan sudah selesai untuk menjadi pemimpin kita teman-teman. Ngapain kita harus urus itu lagi? Tapi bang, kalau sampai terbukti Pak Jokowi melakukan pembodohan, terus apa? Apa dengan terbuktinya, misal ini loh ya, terbuktinya ijazah Pak Jokowi palsu itu lantas membuat kebijakan Pak Jokowi yang dulu-dulu 10 tahun ke belakang itu dianulir? Kan enggak ya. Apa dengan terbuktinya ijazah palsu Pak Jokowi ini membuat hutang Indonesia lunas? Kan enggak juga ya. Jika nggak terbukti pun juga nggak ada faedahnya teman-teman. Bahkan ada yang lebih urgent daripada ijazah Pak Jokowi. Kalian lihat deh ciri-cirinya. Kalau kasus ini menurutku sengaja didesain dan sengaja didevelop. Coba deh kalian cek diskusi seputaran ijazah Pak Jokowi, baik di YouTube, di podcast, sampai di media mainstream teman-teman, di media televisi. Coba kalian cek narasumbernya, diskusinya nggak ada isinya teman-teman. Mereka semuanya teriak-teriak, saling olok-mengolok tanpa ada argumen yang jelas. Pihak Pak Jokowi melakukan pembelaan,
Ya gitulah. Kayaknya sengaja ya diskusi ini dibuat panjang dan dibuat emosional agar menarik untuk ditonton dan menarik untuk diikuti, agar masyarakat kecil suka ngikuti kasus ini dan suka berita-berita ini. Karena kalian cek wis diskusi-diskusi di panggung politik soal isu Pak Jokowi selalu emosional teman-teman. Ya emosional doang, nggak ada isinya. Kita masuk ke dalam teori konspirasi dalam sebuah negara. Ingat teman-teman, ini teori konspirasi. Teori konspirasi itu bukan fakta, tapi juga bukan hoak teman-teman. Teori konspirasi adalah sebuah kemungkinan yang sangat mungkin, tapi bukan sebuah fakta. Sebuah rahasia umum yang semua orang tahu. Ya, dia seperti itu teman-teman, tapi bukan fakta. Karena nggak akan mungkin teori konspirasi itu bisa dibuktikan. Karena yang namanya teori konspirasi adalah kong kali kong di balik kejadian besar. Menurut kalian dalam sebuah negara apakah ada orang di balik layarnya selain presiden dan pemerintah teman-teman? Kita tahu lah namanya konsep 9 naga, namanya konsep oligark, sekumpulan orang-orang kaya mengatur negara. Ini bukan kataku teman-teman. Konsep ini sudah ada di semua negara. Oligark, 9 naga, para konglo-konglo ini pasti mempunyai kaki tangan mereka di dunia pemerintahan teman-teman. Aku nggak mau bilang 10 orang 10 orang terkaya di Indonesia itu mengendalikan Pak Jokowi, belum tentu. Karena kita nggak pernah tahu apakah itu yang real atau yang enggak. Yang 10 orang itu apakah benar 9 naga apa enggak, kan kita juga nggak pernah tahu teman-teman. Tapi yang jelas namanya sebuah negara pasti ada dalang di balik itu semua. Dan itu pasti bukan presiden teman-teman. Ya kalian tahu dulu Pak Jokowi bukanlah siapa-siapa. Di eranya Pak Harto, di zaman reformasi, Pak Jokowi ngapain teman-teman? Pak Jokowi hanya rakyat sipil, mungkin masih wali kota. Sebelum wali kota Pak Jokowi hanyalah seorang yang berbisnis kayu teman-teman, atau tukang kayu. Beda sama Pak Prabowo yang sudah kecil sudah berada di lingkungan politik. Tapi Pak Jokowi adalah rakyat sipil teman-teman. Dari rakyat, lo rakyat. Menurut kalian apakah kepopularan Pak Jokowi ini nggak by design teman-teman? Bayangin seorang yang punya power, seorang yang ingin mengendalikan negara, jika terlibat langsung, misal nih ada 9 naga, misal 9 naga ingin mengontrol suatu negara, kan nggak mungkin ya dia nyapres gitu, kan langsung ketahuan ya. Alangkah baiknya jika dia cari talent yang nggak punya power, diinvestasi, dimodalin, dikampanyekan, suruh jadi seorang pemimpin. Media besar juga kebanyakan milik beberapa orang yang punya saham. Intinya semuanya itu soal dalang teman-teman. Ingat ya, namanya negara pasti ada dalang di baliknya teman-teman. Kita akui nggak akui, kita buktikan nggak bisa dibuktikan, tapi kemungkinan ini sangat amat mungkin terjadi. Ijazah Pak Jokowi sengaja dibuat seperti ini, diperpanjang terus beritanya karena emang ada sesuatu yang harus ditutupi negara. Dan bahkan ini mungkin bukan program pemerintah, bahkan ini bukan agenda pemerintah ya. Ini adalah agenda konspirasi di belakangnya dengan agenda yang lebih besar. Ya bayangin coba, berita ini mulai tahun 2022 muncul hilang, 2024 muncul hilang. Sekarang berita ini digoreng terus teman-teman. Bahkan kalau 2022 muncul itu masih oke lah, karena Pak Jokowi masih presiden, masih ada impactnya. Lah sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, kita bahas itu menghabiskan perhatian kita ke situ. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar kita lupa kalau ada yang urgent di negara ini selain ijazah dari seorang Joko Widodo teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalian tim yang mendukung kasus ijazah Pak Jokowi untuk terus dikawal, atau ya biarlah Tuhan yang tahu ijazah Pak Jokowi asli atau enggak, toh ini nggak urgent? Kalian tim mana teman-teman? Silakan komen, dan jangan lupa
subscribe dan bye bye.